Ada satu kelelahan yang tidak pernah benar-benar terlihat dari luar. Tubuhmu baik-baik saja, rutinitas tetap berjalan, orang lain bahkan mungkin menganggapmu kuat. Tapi di dalam, ada bagian dari dirimu yang terus terkuras pelan-pelan. Bukan karena bekerja terlalu keras, bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena kamu terus mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar mendekat. Kamu mengejar perhatian, mengejar kepastian, mengejar balasan pesan, mengejar sikap yang seharusnya datang dengan sukarela. Setiap hari kamu bilang ke diri sendiri, sedikit lagi saja. Mungkin besok, kalau aku lebih sabar, lebih pengertian, lebih berusaha, dia akan berubah. Dan tanpa sadar, hidupmu mulai berputar di sekitar harapan itu. Bukan lagi di sekitar dirimu. Awalnya kamu menyebutnya usaha, lalu kamu menyebutnya kesetiaan. Tapi lama-lama, tubuhmu tahu kebenarannya lebih dulu sebelum pikiranmu berani mengakuinya. Kamu mulai lelah tanpa tahu kenapa. Kamu mulai sensitif tanpa sebab yang jelas. Kamu merasa kosong meski tidak sendirian. Karena sebenarnya kamu sedang berlari sendirian dalam perlombaan yang tidak pernah dimulai oleh dua orang. Ada keheningan tertentu yang muncul saat kamu berhenti sejenak dan bertanya, kenapa aku harus sejauh ini? Tapi pertanyaan itu sering kamu tekan kembali. Kamu takut jawabannya. Karena kalau kamu jujur, kamu harus mengakui satu hal yang menyakitkan, bahwa mungkin kamu tidak sedang diperjuangkan. Hanya dibiarkan berharap. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk membenci perasaan. Ia hanya mengajarkan untuk melihat dengan jernih. Dan jika kamu melihat dengan jujur, mengejar yang tidak memilihmu selalu berakhir sama. Kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Pikiranmu tidak lagi tenang. Emosimu bergantung pada respons orang lain. Harga dirimu naik turun mengikuti sikap yang bukan milikmu untuk diatur. Di titik ini, kelelahan bukan lagi tentang orang itu. Kelelahan datang karena kamu terus mengkhianati dirimu sendiri. Kamu memaksa diri bertahan di tempat yang membuatmu kecil. Kamu mengorbankan ketenangan demi kemungkinan. Kamu menunda kebahagiaanmu sendiri dengan janji yang tidak pernah diucapkan secara jelas. Dan yang paling melelahkan dari semua itu adalah berpura-pura bahwa kamu baik-baik saja. Berpura-pura kuat. Berpura-pura tidak apa-apa menunggu. Padahal setiap hari ada bagian dari dirimu yang berharap sederhana saja. Dipilih tanpa harus mengejar. Mengejar membuatmu lupa satu hal penting, bahwa hidup tidak pernah meminta kamu untuk berlari sampai kehabisan napas demi diterima. Bahwa hubungan yang sehat tidak dimulai dari rasa cemas, tidak tumbuh dari rasa takut kehilangan, dan tidak bertahan karena satu pihak terus menahan diri agar tidak ditinggalkan. Ketika kamu terus mengejar, dunia terasa sempit. Pikiranmu penuh skenario. Hatimu, kamu tidak benar-benar hadir di hidupmu sendiri. Kamu hanya menunggu, menebak, dan berharap. Dan itulah sumber lelah yang sebenarnya. Bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena kamu terlalu lama berada di tempat yang salah, sambil meyakinkan diri bahwa ini adalah bagian dari perjuangan. Pembuka sunyi ini bukan untuk menyuruhmu pergi dengan marah, bukan untuk membuatmu membenci siapapun. Ini hanya undangan untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan menyadari bahwa kelelahan ini adalah pesan. Pesan bahwa mungkin sudah waktunya kamu berhenti mengejar dan mulai kembali pada dirimu sendiri. Karena ketenangan tidak pernah datang dari berlari lebih cepat. Ketenangan datang saat kamu berhenti mengejar yang tidak pernah berjalan ke arahmu. Sejak lama kita diajarkan satu cerita yang terdengar indah, tapi diam-diam menyesatkan, bahwa cinta harus diperjuangkan, bahwa jika tidak sakit, tidak melelahkan, tidak menguras air mata, berarti itu bukan cinta yang sungguh-sungguh. Maka tanpa sadar, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin keras kita mengejar, semakin besar nilai perasaan kita. Dan anehnya, kita jarang mempertanyakan apakah keyakinan itu benar, atau hanya kebiasaan yang diwariskan dari luka-luka lama. Di titik tertentu, mengejar terasa seperti bukti keberanian. Kamu bilang pada dirimu sendiri bahwa kamu setia, sabar, dan tidak mudah menyerah. Kamu merasa berbeda dari orang lain karena kamu mau bertahan lebih lama. Tapi perlahan, batas antara kesungguhan dan kehilangan diri mulai kabur. Kamu tidak lagi bertanya apakah kamu bahagia. Kamu hanya sibuk membuktikan bahwa kamu layak. Ilusi cinta bekerja dengan sangat halus. Ia membuatmu percaya bahwa jika seseorang belum memilihmu, itu hanya soal waktu dan usaha. Bahwa jika kamu cukup mengerti, cukup mengalah, cukup hadir kapanpun dibutuhkan, suatu hari mereka akan sadar. Padahal seringkali, yang mereka sadari bukan nilaimu, tapi betapa jauhnya kamu bersedia melangkah tanpa diminta. Stoikisme mengajak kita melihat dengan tenang, tanpa drama. Dan jika dilihat dengan jujur, cinta yang membutuhkan pengejaran terus-menerus hampir selalu lahir dari ketidakseimbangan.
Satu pihak berharap, satu pihak ragu, satu pihak berlari, satu pihak berjalan pelan, atau bahkan diam. Tapi alih-alih melihat ketimpangan itu sebagai tanda bahaya, kita justru menafsirkannya sebagai ujian cinta. Disinilah ilusi itu menjadi berbahaya. Kamu mulai menganggap rasa cemas sebagai bagian dari kedekatan. Kamu mengira gelisah adalah tanda peduli. Kamu menormalisasi ketidakpastian karena takut disebut menyerah. Padahal sebenarnya, yang sedang kamu lakukan bukan memperjuangkan cinta, melainkan melawan kenyataan. Ada rasa bangga yang aneh saat mengejar. Bangga karena merasa lebih berkorban. Bangga karena merasa paling peduli. Tapi stoikisme mengingatkan sesuatu yang sederhana dan keras. Pengorbanan yang tidak dipilih bersama tidak pernah menciptakan kedekatan, hanya kelelahan. Kesungguhan yang sehat tidak perlu dipertontonkan dengan penderitaan. Ketika kamu terus mengejar, kamu mulai menyamakan nilai dirimu dengan hasil. Jika ia mendekat, kamu merasa berharga. Jika ia menjauh, kamu merasa kurang. Hidup emosionalmu menjadi reaktif. Dan di titik ini, cinta tidak lagi membebaskan tapi menjikit. Bukan karena orang itu jahat, melainkan karena kamu menyerahkan kendali pada sesuatu yang seharusnya tidak memegang hidupmu. Ilusi terbesar dari mengejar adalah keyakinan bahwa berhenti berarti gagal. Padahal seringkali, berhenti adalah bentuk kejujuran paling berani. Kejujuran bahwa kamu tidak ingin lagi membayar cinta dengan kegelisahan. Kejujuran bahwa kamu layak dipilih tanpa harus membuktikan diri setiap hari. Cinta yang sungguh-sungguh tidak membuatmu kehilangan pijakan. Ia tidak menuntutmu mengorbankan ketenangan demi kemungkinan. Ia tumbuh dari dua orang yang saling melangkah. Bukan satu orang yang terus berlari sambil menoleh ke belakang, berharap ada yang menyusul. Jika selama ini kamu mengira mengejar adalah bukti kesungguhan, mungkin sekarang saatnya kamu melihat ulang. Bukan dengan marah, bukan dengan menyalahkan masa lalu, tapi dengan kesadaran yang lebih dewasa, bahwa kesungguhan sejati tidak membuatmu mengecil, ia membuatmu tenang. Dan cinta yang benar tidak pernah meminta kamu meninggalkan dirimu sendiri, hanya untuk membuktikan bahwa kamu layak dicintai. Ada satu kebenaran yang sering kita hindari, karena terlalu sunyi untuk dibantah, bahwa apapun yang harus kita kejar dengan napas terengah, sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi milik kita. Kita hanya terbiasa berharap bahwa dengan cukup usaha, sesuatu yang berlari akhirnya akan berhenti. Padahal, tidak semua yang menjauh ingin didekati. Tidak semua yang pergi sedang menunggu untuk dikejar. Stoikisme tidak berkata dengan nada keras. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi. Ia hanya duduk tenang dan bertanya, apakah ini ada dalam kendalimu? Dan ketika pertanyaan itu diarahkan pada manusia lain, jawabannya hampir selalu sama. Tidak. Perasaan orang lain, pilihan mereka, langkah mereka, bukan wilayah kekuasaanmu. Mengejar mereka berarti menolak kenyataan itu. Saat seseorang berlari, entah secara fisik atau emosional, ia sedang menunjukkan satu hal sederhana. Ia belum memilih untuk berhenti. Dan di titik itu, sekeras apapun kamu memanggil, sehangat apapun niatmu, kamu tidak sedang membangun kepemilikan. Kamu hanya sedang menghabiskan tenaga. Stoikisme mengingatkan bahwa keterikatan pada hal-hal di luar kendali adalah awal dari penderitaan yang tidak perlu. Yang membuat ini sulit bukan logika, tapi harapan. Harapan membuatmu percaya bahwa dengan kesabaran ekstra, pengertian tanpa batas, dan kehadiran yang terus-menerus, arah orang lain bisa berubah. Tapi stoikisme tidak hidup di wilayah seandainya, ia hidup di wilayah yang ada saat ini. Dan saat ini, jika seseorang berlari, maka kenyataan yang harus kamu hadapi adalah jarak, bukan potensi. Kita sering menyamakan kedekatan dengan kepemilikan, padahal memiliki seseorang tidak pernah berarti menahannya. Memiliki dalam arti yang sehat selalu datang dari pilihan bebas, bukan dari kear-kayoran emosional. Yang berlari mungkin kembali suatu hari, tapi selama ia berlari, ia bukan milik siapapun, bahkan dirinya sendiri. Stoikisme juga mengajarkan tentang harga yang kita bayar. Setiap kali kamu mengejar yang berlari, ada sesuatu yang tertinggal di belakang. Biasanya itu adalah ketenanganmu. Biasanya itu adalah martabat. Biasanya itu adalah hidupmu sendiri yang seharusnya kamu jalani. Bukan kamu tunda sambil menunggu seseorang berhenti berlari. Ada kebijaksanaan yang tenang dalam menerima. Menerima bahwa kamu tidak bisa memiliki apa yang tidak memilihmu. Menerima bahwa kehilangan kendali bukan tanda cinta, melainkan tanda peringatan. Dan menerima bahwa mundur bukan selalu kekalahan. Kadang itu adalah satu-satunya cara untuk kembali utuh. Yang berlari tidak pernah dimiliki, bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena kepemilikan sejati tidak lahir dari kejaran. Ia lahir dari dua langkah yang berjalan ke arah yang sama, tanpa paksaan, tanpa ketakutan, tanpa kamu harus berlari sendirian,
sambil berharap suatu hari kakimu cukup kuat untuk menyusul. Stoikisme tidak menyuruhmu menjadi dingin, ia menyuruhmu menjadi jujur. Jujur pada kenyataan, jujur pada batas kendali, dan jujur pada dirimu sendiri. Bahwa mungkin berhenti mengejar bukan berarti kamu kehilangan sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu. Mungkin justru sebaliknya, kamu sedang berhenti menghabiskan hidupmu untuk sesuatu yang sejak awal tidak pernah berhenti untukmu. Ada momen ketika kamu merasa sudah melakukan segalanya dengan niat baik. Kamu hadir, kamu peduli, kamu berusaha lebih keras dari yang diminta. Tapi alih-alih mendekat, orang itu justru semakin menjauh. Dan di titik itu, kamu mulai bertanya-tanya, apa yang salah dengan dirimu? Padahal seringkali, yang terjadi bukan tentang kurangnya nilai, melainkan tentang tekanan yang tak terlihat. Saat kamu terlalu mengejar, yang sampai ke orang lain bukan hanya perhatianmu, tapi juga kegelisahanmu, bukan hanya niat baikmu, tapi juga ketakutanmu untuk kehilangan. Energi itu terasa. Manusia peka terhadap beban emosional bahkan ketika tidak ada kata-kata yang diucapkan, ketika seseorang merasa harus menenangkan, meyakinkan, atau mengimbangi emosi orang lain. Hubungan berubah dari pertemuan menjadi tanggung jawab. Stoikisme mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki ritmenya sendiri. Dan ketika kamu mencoba mempercepat sesuatu yang belum siap, yang terjadi bukan kedekatan, melainkan resistensi. Orang menjauh bukan karena kamu terlalu peduli, tetapi karena mereka merasa tidak lagi punya ruang untuk bernapas. Kedekatan yang dipaksakan selalu terasa sempit. Ada perbedaan besar antara hadir dan menempel. Hadir memberi ruang bagi dua orang untuk saling memilih. Menempel membuat satu pihak merasa diawasi, dituntut, atau diam-diam diuji. Semakin sering kamu mencari kepastian, semakin orang lain merasa ditarik ke sudut yang belum ingin mereka masuki. Dan tanpa sadar, menjauh menjadi satu-satunya cara untuk kembali merasa bebas. Yang sering tidak kita sadari, mengejar juga mengubah posisi. Kamu tidak lagi berdiri sejajar, kamu berdiri di bawah. Bukan karena kamu lebih rendah, tapi karena kamu menaruh nilai dirimu di tangan orang lain. Saat itulah dinamika berubah. Yang dikejar merasa memiliki kendali, dan manusia jarang mendekat pada sesuatu yang terasa seperti beban kekuasaan. Stoikisme tidak menyalahkan emosi, tapi ia memperingatkan tentang keterikatan berlebihan. Ketika ketenanganmu bergantung pada respons orang lain, kamu menjadi reaktif. Kamu membaca setiap jarak sebagai ancaman, setiap diam sebagai penolakan, dan tekanan itu, meski tidak diucapkan, terasa nyata bagi orang yang kamu kejar. Menjauh seringkali bukan keputusan sadar, ia adalah refleks. Refleks untuk melindungi diri dari tuntutan yang belum siap dipenuhi. Bukan berarti kamu salah mencintai. Hanya saja caramu mencintai sedang datang dari ketakutan, bukan dari keutuhan. Ironisnya, semakin kamu mengejar, semakin kamu menegaskan bahwa kamu tidak baik-baik saja tanpa mereka. Dan itu bukan undangan untuk mendekat. Itu alarm bagi kebebasan orang lain. Hubungan yang sehat tidak lahir dari rasa tercekik, tapi dari rasa aman untuk datang dan pergi tanpa ancaman emosional. Jika kamu melihat orang menjauh saat kamu semakin mendekat, mungkin ini bukan tentang kurangnya usaha. Mungkin ini tentang terlalu banyak tekanan. Dan stoikisme mengingatkan dengan lembut. Yang tenang lebih menarik daripada yang tergesa. Yang utuh lebih mengundang daripada yang cemas. Kadang, satu-satunya cara agar jarak berhenti melebar adalah dengan berhenti mengejar dan kembali berdiri tegak di tempatmu sendiri. Banyak orang terjebak pada satu kebingungan yang tampak sepele, tapi dampaknya besar. Mereka mengira memperjuangkan dan mengejar adalah hal yang sama, padahal keduanya lahir dari tempat yang sangat berbeda di dalam diri. Yang satu datang dari keutuhan, yang lain dari kekosongan, dan jika kamu jujur memperhatikannya, tubuh dan batinmu selalu tahu perbedaannya lebih dulu. Memperjuangkan tidak pernah membuatmu kehilangan napas. Ada tenang di dalamnya. Kamu hadir bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena memilih untuk ada. Kamu memberi tanpa berharap balasan segera. Kamu melangkah tanpa harus mengorbankan harga diri. Dalam memperjuangkan, kamu masih bisa tertawa, masih bisa pulang ke dirimu sendiri, masih merasa utuh meski hasilnya belum pasti. Mengejar terasa berbeda sejak awal. Ada gelisah yang terus menyertai. Ada rasa tergesa, seolah jika kamu berhenti sebentar saja, semuanya akan runtuh. Kamu mulai menimbang setiap kata, setiap jeda, setiap perubahan sikap. Bukan karena kamu peduli dengan kualitas hubungan, tapi karena kamu takut kehilangan pegangan. Di sini, cintamu bukan lagi pilihan, tapi pelarian. Stoikisme membantu kita melihat garis pembatas yang halus ini. Ia bertanya, apakah tindakanmu datang dari kendali atau dari ketakutan? Memperjuangkan masih berada di wilayah kendalimu. Kamu memilih bersikap baik, jujur, hadir. Mengejar sudah melangkah keluar. Kamu mencoba mengatur respons orang lain.
perasaan mereka, dan keputusan yang bukan milikmu. Dalam memperjuangkan, ada martabat. Kamu berdiri sejajar. Kamu tidak mengecilkan diri agar diterima. Kamu tidak menukar prinsip dengan harapan. Kamu tahu kapan harus maju dan kapan harus berhenti. Sedangkan dalam mengejar, batas itu menghilang. Kamu terus melangkah meski hatimu sudah memberi sinyal lelah. Kamu menunda dirimu sendiri demi kemungkinan yang belum tentu nyata. Yang sering menipu adalah rasa bangga. Mengejar kadang terasa heroik, seolah kamu sedang membuktikan kesetiaan luar biasa. Tapi stoikisme mengingatkan bahwa kesetiaan yang menghapus dirimu sendiri bukanlah kebajikan. Ia adalah keterikatan yang menyamar sebagai pengorbanan. Perbedaan paling jujur bisa kamu rasakan saat berhenti sejenak. Jika berhenti membuatmu tenang, kamu sedang memperjuangkan. Jika berhenti membuatmu panik, kamu sedang mengejar. Karena memperjuangkan tidak takut pada jarak, sementara mengejar tidak sanggup menghadapi ruang. Memperjuangkan memberi ruang bagi dua orang untuk memilih satu sama lain. Mengejar menciptakan tekanan agar pilihan itu dipercepat. Dan cinta tidak pernah tumbuh baik di bawah tekanan. Ia tumbuh dalam kebebasan, dalam ritme yang alami, dalam kehadiran yang tidak memaksa. Jika selama ini kamu bingung harus terus bertahan atau berhenti, mungkin jawabannya bukan pada orang lain, tapi pada caramu melangkah. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah aku sedang berdiri tegak atau sedang berlari sambil berharap? Karena memperjuangkan menjaga dirimu tetap utuh, mengejar perlahan menghilangkanmu. Ada satu momen yang hampir tidak pernah dibicarakan, karena terlalu sunyi dan terlalu jujur. Momen ketika kamu benar-benar berhenti mengejar. Bukan berhenti karena marah, bukan karena ingin membuat siapapun menyesal, tapi berhenti karena lelah yang akhirnya diakui. Dan justru di sanalah sesuatu yang aneh mulai terjadi. Awalnya, sunyi, tidak ada drama, tidak ada ledakan emosi. Hanya ruang kosong yang tiba-tiba terbuka. Ruang yang dulu dipenuhi menunggu, menebak, dan berharap. Ruang itu terasa canggung, bahkan menakutkan, karena selama ini, mengejar memberimu ilusi arah. Ketika kamu berhenti, kamu merasa seperti kehilangan tujuan. Padahal yang sebenarnya hilang, hanyalah kebiasaan lama. Lalu perlahan, ketenangan muncul. Bukan karena masalah selesai, tapi karena pikiranmu tidak lagi ditarik ke sana kemari. Kamu tidak lagi bangun dengan kecemasan yang sama. Kamu tidak lagi memeriksa tanda-tanda kecil untuk mencari makna tersembunyi. Hidupmu mulai kembali ke ritme yang lebih manusiawi. Dan di titik ini, kamu mulai menyadari betapa lelahnya dirimu selama ini. Stoikisme menyebut ini sebagai kembali ke wilayah kendali. Saat kamu berhenti mengejar, kamu berhenti mencoba mengatur sesuatu yang tidak pernah bisa kamu atur. Kamu menarik kembali perhatianmu, energimu, dan martabatmu. Dan anehnya, begitu kamu berhenti memaksa dunia terasa lebih ringan. Ada perubahan posisi yang hampir tidak terlihat, tapi dampaknya besar. Kamu tidak lagi berdiri di bawah, berharap diperhatikan. Kamu berdiri di tempatmu sendiri, tegak, tenang, tidak meminta, tidak menuntut. Dan sikap itu terasa berbeda bagi orang lain. Bukan karena kamu bermain tarik ulur, tapi karena kamu tidak lagi menggantungkan dirimu pada respons mereka. Kadang, orang yang kamu kejar mulai memperhatikan. Bukan karena kamu menjauh, tapi karena tekanan menghilang. Dan disinilah bagian teraneh dari semuanya. Apapun hasilnya, kamu tidak lagi runtuh. Karena berhenti mengejar tidak lagi terasa seperti kehilangan. Ia terasa seperti pulang. Stoikisme tidak menjanjikan bahwa berhenti mengejar akan membuat semua orang kembali. Ia hanya menjanjikan satu hal yang lebih penting. Kamu akan kembali pada dirimu sendiri. Dan ketika kamu kembali utuh, kamu tidak lagi bergantung pada kemungkinan. Kamu mulai memilih dengan lebih jernih. Ada kekuatan sunyi dalam tidak mengejar. Kekuatan yang tidak berisik, tidak dramatis, tapi kokoh. Kamu tidak lagi membuktikan nilai dirimu. Kamu menghidupinya. Dan dari tempat itulah, hubungan yang benar-benar sehat hanya bisa dimulai. Yang aneh dari berhenti mengejar, bukanlah reaksi orang lain. Yang aneh adalah betapa cepatnya kamu menyadari bahwa hidup tidak pernah meminta kamu berlari sejauh itu. Bahwa ketenangan selalu ada, hanya tertutup oleh kebiasaan mengejar. Dan ketika kamu berhenti, kamu tidak kehilangan arah. Kamu justru akhirnya berjalan ke arah yang benar. Ada satu tanda yang sering diabaikan karena terlalu sederhana. Tanda yang tidak berisik, tidak dramatis, dan tidak mudah dijadikan cerita. Orang yang tepat tidak membuatmu terus-menerus bertanya tentang nilaimu sendiri. Kamu tidak perlu menebak-nebak posisimu. Kamu tidak perlu merasa harus lebih ini atau kurang itu agar layak dipertahankan. Kamu cukup menjadi dirimu, dan itu sudah diterima. Ketika seseorang tepat untukmu, kehadirannya tidak memicu kecemasan yang berkepanjangan. Bukan berarti tidak pernah ada ragu,
Tapi ragu itu tidak menggerogoti harga dirimu. Kamu tidak pulang dari percakapan dengan rasa kecil. Kamu tidak mangguling-nguling kata-katamu sendiri di kepala. Takut telah mengatakan hal yang salah. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah kamu tidak sedang diuji setiap saat. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri tidak pernah datang dari luar. Ia tidak bertambah karena dipuji dan tidak berkurang karena diabaikan. Tapi dalam hubungan yang tidak sehat, kamu perlahan lupa akan kebenaran ini. Kamu mulai mengukur dirimu dari seberapa cepat dibalas, seberapa sering dicari, seberapa besar ruang yang diberikan padamu. Dan tanpa sadar, kamu menyerahkan kedaulatan batinmu. Orang yang tidak tepat sering membuatmu bekerja keras hanya untuk merasa cukup. Kamu berusaha lebih lembut, lebih sabar, lebih mengerti, sambil diam-diam mempertanyakan, apa aku kurang? Padahal pertanyaan itu tidak pernah muncul saat kamu berada di tempat yang benar. Karena di sana, keberadaanmu bukan sesuatu yang harus diperjuangkan sendirian. Yang tepat tidak selalu sempurna. Ia bisa salah, bisa lelah, bisa bingung, tapi ia tidak membuatmu merasa harus mengecil agar tidak ditinggalkan. Ia tidak menggantungkanmu di ketidakpastian yang berkepanjangan. Ia tidak membuatmu hidup dalam mode siaga, selalu siap kehilangan. Ada perbedaan besar antara tantangan dan pengikisan. Hubungan yang sehat menantangmu untuk tumbuh, bukan meragukan nilaimu. Ia mengajakmu berkembang tanpa mengancam rasa amanmu. Dan stoikisme mengingatkan, jika sesuatu terus-menerus merampas ketenangan batinmu, itu bukan harga yang perlu kamu bayar. Ketika kamu bersama orang yang tepat, fokusmu tidak habis untuk membuktikan diri. Kamu punya ruang untuk hidup, untuk bernapas, untuk menjadi lebih dari sekadar seseorang yang menunggu dipilih. Kamu tidak bertanya apakah kamu cukup, karena kamu tidak diposisikan sebagai kekurangan. Jika selama ini kamu sering meragukan nilaimu sendiri dalam sebuah hubungan, mungkin itu bukan tanda bahwa kamu kurang layak. Mungkin itu tanda bahwa kamu sedang berdiri di tempat yang salah. Orang yang tepat tidak menuntut kamu mempertanyakan harga dirimu. Ia melihat nilaimu tanpa harus kamu terangkan. Dan di hadapannya, kamu tidak belajar bertahan. Kamu belajar tenang, melepaskan ketergantungan emosional, bukan tentang menjadi dingin, apalagi mematikan perasaan. Stoikisme tidak pernah meminta itu. Yang ia ajarkan jauh lebih sunyi dan lebih sulit. Bagaimana tetap peduli tanpa menyerahkan kendali atas batinmu. Bagaimana mencintai tanpa menjadikan orang lain sebagai penentu ketenanganmu. Latihan ini dimulai dari kesadaran yang jujur. Perhatikan kapan hatimu mulai gelisah. Bukan saat kamu ditinggalkan, tapi saat kamu menunggu. Saat pikiranmu berulang-ulang kembali ke satu orang, satu pesan, satu kemungkinan. Di titik itu, stoikisme mengajakmu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini ada dalam kendaliku? Pertanyaan ini bukan untuk menekan emosi, tapi untuk mengembalikanmu ke kenyataan. Kemudian, tarik kembali perhatianmu. Setiap kali pikiranmu melompat ke skenario tentang orang lain, arahkan kembali ke apa yang sedang kamu lakukan. Bukan dengan marah pada diri sendiri, tapi dengan lembut, seperti menarik anak kecil yang tersesat kembali ke rumah. Perhatian adalah energi, dan selama ini, mungkin kamu terlalu banyak memberikannya ke tempat yang tidak pernah menjagamu. Latihan berikutnya adalah membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kamu boleh menginginkan kehadiran seseorang, tapi ketenanganmu tidak boleh membutuhkannya. Stoikisme menekankan bahwa kebutuhan batin harus berdiri di atas nilai dan tindakanmu sendiri, bukan pada respons orang lain. Saat kamu mulai merasa bahwa tanpa dia kamu runtuh, itu tanda ketergantungan, bukan cinta. Ada satu latihan yang sederhana tapi tidak mudah. Menunda reaksi, tidak langsung membalas, tidak langsung menjelaskan, tidak langsung menenangkan kecemasan dengan mencari kepastian. Di jeda itulah kamu belajar bahwa dunia tidak runtuh hanya karena kamu tidak segera merespons. Dan di sanalah, sedikit demi sedikit, ketergantungan mulai longgar. Stoikisme juga mengajakmu berdamai dengan kemungkinan terburuk, bukan untuk bersedih, tapi untuk membebaskan diri dari ketakutan. Bayangkan jika orang itu benar-benar pergi, apakah hidupmu berhenti? Atau kamu hanya harus melewati rasa kehilangan yang manusiawi? Ketika kamu menerima bahwa kamu bisa bertahan, cengkeraman emosional itu melemah. Latihan ini bukan tentang menjauh secara fisik, tapi tentang kembali secara batin. Kembali ke nilai-nilaimu. Kembali ke rutinitas yang membuatmu merasa hidup. Kembali ke dirimu yang utuh sebelum ketenanganmu digantungkan pada orang lain. Melepaskan ketergantungan emosional tidak membuatmu kehilangan kemampuan mencintai. Justru sebaliknya, kamu mencintai dengan lebih jernih, tanpa tuntutan tersembunyi. Dan dari tempat yang tenang itu, kamu tidak lagi mengejar. Dan siapapun yang memilih berjalan bersamamu, datang bukan karena kamu membutuhkan, tapi karena kamu utuh.
Ada cinta yang datang dengan napas terengah, penuh tanda tanya, penuh ketakutan, penuh rasa harus cepat sebelum terlambat. Dan ada cinta yang datang dengan langkah pelan, tanpa dorongan, tanpa paksaan. Stoikisme mengajarkan bahwa yang kedua inilah yang selaras dengan alam. Karena segala sesuatu yang tumbuh dengan sehat tidak pernah lahir dari tergesa. Cinta yang dipaksa selalu membawa suara gaduh di dalam kepala. Kamu merasa harus segera memastikan arah, harus segera tahu posisi, harus segera memegang sebelum hilang. Padahal, apapun yang harus diamankan dengan tergesa biasanya rapuh. Ia belum kuat berdiri sendiri, tapi sudah diminta menahan beban harapan. Cinta yang datang dengan tenang tidak membutuhkan kejaran. Ia bergerak dalam ritme yang sama bagi dua orang. Tidak ada satu pihak yang terus menunggu, dan satu pihak yang terus ditarik. Tidak ada rasa dikejar waktu. Yang ada hanya rasa cukup untuk saling mengenal tanpa rasa takut. Stoikisme memandang paksaan sebagai bentuk perlawanan terhadap kenyataan. Ketika kamu memaksa cinta, kamu sedang menolak fakta bahwa sesuatu belum siap atau belum selaras. Dan setiap penolakan terhadap kenyataan selalu dibayar mahal oleh batin. Kegelisahan muncul bukan karena cintanya, tapi karena kamu melawan alurnya. Yang datang dengan tenang tidak membuatmu gelisah di sela-sela diam. Kamu tidak merasa harus mengisi setiap jarak dengan pembuktian. Kamu tidak menafsirkan jeda sebagai ancaman. Ada kepercayaan yang tumbuh alami, bukan karena janji, tapi karena konsistensi yang tidak dipamerkan. Cinta yang tidak tergesa memberi ruang untuk bernapas, ruang untuk tetap menjadi diri sendiri, ruang untuk memilih tanpa tekanan. Dan di ruang itulah rasa aman terbentuk. Bukan aman karena diikat, tapi aman karena tidak perlu lari. Seringkali kita mengira kecepatan adalah tanda keseriusan, padahal stoikisme mengingatkan, keseriusan sejati terlihat dari ketenangan, dari kemampuan untuk hadir tanpa menguasai, dari keberanian untuk berjalan tanpa memastikan hasil di awal. Cinta yang benar tidak takut waktu. Ia tidak perlu dipercepat, karena ia tidak bergantung pada momentum rapuh. Ia tumbuh perlahan, tapi akarnya dalam, dan karena itu, ia tidak mudah goyah oleh jarak kecil atau kesalahpahaman sementara. Jika kamu sedang berada di hubungan yang membuatmu merasa harus terus berlari agar tidak kehilangan, mungkin itu bukan cinta yang datang, melainkan cinta yang dipaksa. Cinta yang datang tidak menggeret, ia mengetuk, lalu menunggu. Dan jika kamu membukanya, kamu tidak merasa dikejar waktu, kamu merasa pulang pada akarnya. Berhenti mengejar sering terdengar seperti kekalahan, seolah kamu menyerah. Seolah kamu gagal mempertahankan sesuatu yang seharusnya bisa diselamatkan. Tapi itu hanya cerita lama yang tumbuh dari ketakutan. Kenyataannya jauh lebih sunyi dan jauh lebih jujur. Berhenti mengejar bukan tentang kehilangan siapapun. Ini tentang kembali pada dirimu sendiri. Selama ini, mungkin kamu terlalu jauh berjalan keluar dari dirimu. Kamu menaruh perhatian, harapan, dan harga diri di tempat yang tidak pernah benar-benar memegangmu. Kamu hidup dalam mode menunggu, bukan menjalani. Dan tanpa sadar, kamu menunda hidupmu sendiri demi kemungkinan yang tidak pernah pasti. Stoikisme tidak memuji kepergian yang dramatis. Ia memuliakan keheningan yang tegas. Keputusan untuk berhenti mengejar bukan ledakan emosi, melainkan bentuk penerimaan terdalam. Penerimaan bahwa kamu tidak bisa memaksa siapapun memilihmu. Dan lebih penting lagi, kamu tidak perlu melakukannya. Ketika kamu berhenti mengejar, yang kamu lepaskan bukan cinta, tapi ilusi. Ilusi bahwa jika kamu berusaha lebih keras, kamu akan akhirnya layak. Ilusi bahwa nilai dirimu masih harus dibuktikan lewat penerimaan orang lain. Dan saat ilusi itu runtuh, yang tersisa adalah kelegaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kembali pada dirimu berarti mengambil kembali kendali batinmu. Perhatianmu tidak lagi tercecer. Energimu tidak lagi habis untuk menebak. Kamu hadir utuh di hidupmu sendiri. Kamu tidak menunggu dipilih untuk merasa cukup. Kamu memilih dirimu terlebih dahulu. Dan dari tempat itu, segalanya berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba ramah, tapi karena kamu tidak lagi bernegosiasi dengan harga dirimu. Kamu tidak lagi mengejar yang berlari. Kamu berjalan dengan tenang, dan siapapun yang ingin bersamamu akan berjalan di sampingmu, bukan di depanmu, bukan pula menjauh. Berhenti mengejar bukan kehilangan arah. Justru disitulah arah menjadi jelas. Kamu tahu apa yang pantas kamu berikan, dan apa yang tidak perlu lagi kamu kejar. Kamu tidak menutup hatimu. Kamu hanya berhenti menyerahkan kuncinya pada orang yang tidak pernah berniat tinggal. Jika ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua ini, biarlah ini yang tinggal. Kamu tidak diciptakan untuk mengejar sampai kehabisan diri. Kamu diciptakan untuk hadir, untuk hidup, untuk berjalan dengan tenang. Dan ketika kamu berhenti mengejar, kamu tidak menjadi sendirian. Kamu menjadi utuh.